Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Ana Tialita dan juga Reyhana Mezia. Mungkin Rey, sebelum kita memulai Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, kita mau komentarin sedikit cuacanya kayaknya mendung ya di Jakarta. Betul sekali, akhir-akhir ini juga sering banget kehujanan loh Ana. Ana gimana? Tadi subuh tiba-tiba hujan turun kayak ember dijatuhin ke bumi. Ya Nah, sebenarnya ada apa ampun. ya? Nanti kita akan bahas ya di segmen selanjutnya bersama dengan narasumber kita yang tentunya kredibel untuk membahas hal ini. Ada informasi apa? Informasi pertama untuk pemirsa? Nah, kita langsung saja mulai Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa dengan informasi pertama. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian di salah satu apotek yang berada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda melakukan aksi pencurian di salah satu apotek di Jalan Saranani, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku beraksi seorang diri dan berhasil menggasak 2 unit handphone dan uang tunai jutaan rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lalu menggerebeknya di salah satu kamar indekos. Pelaku berinisial DR merupakan residivis dan telah beraksi di 21 lokasi berbeda. Uang hasil curiannya pun dipakai untuk bermain judi online. Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini sebuah CCTV memperlihatkan ataupun mengungkap sebuah aksi pencurian yang dilakukan oleh sindikat penipuan internasional. Dari tangan tersangka pemirsa, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang dolar hasil curian senilai 114 lembar pecahan 100 US dollar. Diam semuanya. Polis. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus penipuan disertai pencurian di toko emas mahkota di Jalan Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya dengan pelaku 4 orang perempuan warga negara asing asal Pakistan dan Yordania. Kamu di Surabaya, oke? Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang dolar hasil senilai 114 lembar pecahan 100 US dollar. Sebelumnya mereka mencoba membeli sejumlah emas kepada pelayan toko. Dalam modus operandinya, tersangka datang menggunakan pakaian panjang, tertutup dan juga menggunakan masker. Dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga Arab, karyawan yang melayani kebingungan. Salah satu tersangka yang bertugas mengalihkan perhatian berhasil membuat karyawan teralihkan perhatiannya. Pelaku akhirnya berhasil mengambil perhiasan emas dengan total ratusan juta rupiah. Modus operandinya yaitu saat itu pelaku pura-pura membeli emas dengan menggunakan pakaian jubah panjang tertutup, di mana 4 orang itu bekerja sama mengelabui karyawan. Setelah karyawan toko emas tersebut lengah, beberapa perhiasan diambil dan dijual ke pihak lain. Kini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, cuaca ekstrim hujan yang disertai dengan angin kencang ini melanda desa Pasir Langu, Kecamatan Cisaru, Bandung Barat, Jawa Barat sejak pagi tadi. Kondisi cuaca buruk di area pengungsian menyebabkan tenda posko kesehatan ambruk dan sejumlah pengungsi tampak kedinginan akibat hujan dan angin. Dengan kondisi cuaca yang buruk dan kabut tebal membuat proses pencarian di hari kelima ditunda atau disesuaikan dengan situasi di lapangan. Direktur Operasi Pencarian dan Penyelamatan Basarnas Laksamana Muda TNI Yudi Brabantio menyampaikan bahwa meski hujan turun sejak pagi, proses pencarian tetap dilakukan sesuai dengan sektor yang telah ditentukan.
Pemirsa, hingga hari kelima pasca longsor yang terjadi di Pasir Langu, Cisarua, Jawa Barat, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 50 kantung jenazah. Lima 50 kantong jenazah yang dievakuasi dari lokasi terdampak longsor. Sebanyak 34 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi dan 30 jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, pencarian hari kelima belum membuahkan hasil karena sejak pagi kawasan ini diguyur hujan lebat serta kabut tebal. Meski begitu, tim gabungan tetap melakukan pencarian jika cuaca memungkinkan. Pemirsa, posko DVI Polda Jawa Barat diketahui terus dipadati keluarga korban longsor Cisarua. Mereka datang dengan satu harapan agar anggota keluarganya segera ditemukan. Pemirsa, hari keempat pasca longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, posko DVI Polda Jawa Barat menjadi tempat tumpuan harapan para keluarga. Satu persatu mereka datang menanti kabar terkait proses identifikasi korban. Para keluarga berharap meski dalam kondisi apapun, mereka berharap anggota keluarganya dapat ditemukan. Sementara itu kemarin, DVI menerima 39 kantung jenazah, di mana sebanyak 20 kantung jenazah telah berhasil diidentifikasi. Sedangkan pada hari ini, pagi tadi, tim DVI kembali menerima 3 kantung jenazah. Pemirsa, kami hadirkan informasi terkini langsung dari lokasi bencana longsor di Bandung Barat. Sudah ada rekan kami dari Posko Pengungsian, ada Endra Kusuma, serta TKP pencarian korban Cepi Kurnia. Pertama, kami ajak Anda menuju ke rekan Endra Kusuma terlebih dahulu yang berada di TKP. Endra, informasi terkini dari Anda, silahkan. Ya, Ana dan Rehana dan pemirsa Tiwan dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini situasi lokasi TKP yang saya berada ini sedang berada di atas, terutama nih di Kampung Pasir Kuning ya. Ini berada di tepatnya di RW 11, ada 2 RT yaitu RT 5 dan RT 4. Dan lokasi ini memang lokasi tempat pencarian dari sektor A2 dan B2. Dan sejauh ini pun kalau dilihat dari kondisi TKP memang tadi sempat pagi sempat ada pencarian dan karena hujan begitu deras, ditambah angin, ditambahnya kabut, hingga jam setengah 11 tadi siang dihentikan dan sampai saat ini memang proses evakuasi terhadap beberapa jenazah pun dihentikan sementara waktu dan beberapa petugas tuh memang memilih duduk santai sambil mengobrol, mengopi di lokasi ini. Dan dapat diketahui juga, Ana, di lokasi RW 11, RW 54, 54 ini memang kalau kondisi pemukiman warga ini ada sekitar 1.500 jiwa atau rumah yang berada di kawasan ini memang sudah ditinggalkan oleh warganya dan sebagian besar pun ada yang masih tinggal di sini untuk menunggu beberapa barang berharganya dan itu pun memang membuat mereka pun memang ada rasa kekhawatiran dan was-was karena jarak di antara kampung ini memang sekitar 20 meter ini memang sudah terjadi lintasan material tanah dan selain dampak ke pemukiman warga dari sebagian warga pun memang di kawasan ini memang banyak yang beternak sapi dan kambing, itu pun ternyata kena imbasnya dan membuat beberapa kambing dan sapi pun sapi pun pada terbawa arus material dan ini pun membuat kerugian beberapa warga memang cukup mengeluhkan karena kondisinya memang cukup memprihatinkan. Dan selain kehilangan beberapa ternak, beberapa perkebunan sayuran maupun tanaman
terutama tanaman hias pun dari sekian warga yang biasa digunakan untuk sebagai mata pencarian selama ini memang sampai tertutup juga. Dan harapannya pada pemerintah berharap bahwa kondisi ini untuk warga yang khusus ini mendapat kepastian gimana sih dengan ganti rugi, terutama yang berada di zona merah ini untuk digantikan uang 10 juta oleh KDM ini. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini di lokasi. Ana dan Rehana. Endra, bagaimana dengan langkah pencegahan yang ada di sana? Apakah masyarakat ini sudah diberikan pemberitahuan? Memang kalau dari sebagian warga memang kendati ada beberapa yang datang ke lokasi rumahnya itu hanya mengecek aja, tapi memang beberapa warga pun memang setelah diberi himbauan, karena kalau lihat di situasi sekarang kondisi tanah begitu labil ya, dan begitu curah hujan begitu tinggi memang membuat kekhawatiran ada longsoran baru, dan ini pun memang membuat sebagian warga pun memang agak ketar-ketir karena situasinya memang cukup berbeda dengan kondisi ini. Dan kalau saya perhatikan di belakang ini kelihatannya beberapa petugas pun udah mempersiapkan selang ini untuk drone dan beberapa untuk kemungkinan besar hari ini karena hujan mulai agak reda mulai dilakukan untuk beberapa proses evakuasi. Mungkin itu, Ana. Baik. Selanjutnya kami ajak Anda pemirsa mengupdate informasi terkini langsung dari Posko Tim DVI. Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia. Cepi, informasi terkini sudahkah ada korban yang berhasil diidentifikasi? Ya, baik Ana dan Rehana, staf pemirsa TV One. Siang ini saya sedang berada di Posko DPI Polda Jawa Barat. Memang untuk saat ini belum ada kantong jenazah yang diterima oleh tim DPI, namun data kemarin pada pencarian hari keempat itu sekitar dari hari pertama sampai hari keempat itu totalnya 50 kantong jenazah dan sudah berhasil diidentifikasi 34 kantong jenazah dan 30 diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saat ini memang di belakang saya juga para keluarga korban sedang melakukan pencocokan data, dan bersama saya ada Kasubdid dari Barreskrim Polri, Brigjen Muhammad Sudi. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan situasi dan saat ini, Pak? Ya, kami menggabungkan sebagai tim gabungan dari DVI. Kami dari identifikasi merupakan bagian dari tim DVI. Sampai saat ini di Posportem kami menerima 50 kantong jenazah. Kemudian dari 50 tersebut sudah berhasil diidentifikasi melalui perbandingan sidik jari yang sudah dikonfirmasi dengan data gigi, kemudian juga properti dan ciri-ciri khusus sebanyak 34. Ada sisanya itu lagi sedang proses, mudah-mudahan sebentar lagi atau hari ini akan menambah jumlah kantong jenazah yang bisa kita identifikasi, dan sampai kemarin juga sudah langsung diserahkan kepada keluarganya. Adapun metode kami dari tim identifikasi yaitu setelah menerima kantong kami langsung melihat, tentu saja kemampuan kami bisa mengidentifikasi melalui iris, melalui wajah dan sidik jari. Tetapi kondisi jenazah saat ini rata-rata iris dan wajahnya sudah tidak bisa dilakukan identifikasi melalui wajah dan iris, sehingga andalan kami adalah dengan sidik jari. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua sidik jari masih bisa kita periksa, langsung kita bandingkan secara manual dan kita bisa meyakini dan meyakinkan secara saintifik bahwa identitas yang bersangkutan. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Brigjen Pol Mas Sudi. Itulah tadi dari Kasubdid terkait dengan kondisi dan penanganan dari tim DPI sendiri, bahwa ada beberapa kendala terkait dengan memang ini sudah cukup lama, hari keempat, dan proses identifikasi perlu dilakukan secara lebih mendalam. Begitu, Ana. Baik, dari Cepi Kurnia, pemirsa dari Posko Tim DPI, kami juga akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini oleh rekan Virgi Dainas yang ada dari Posko yang ada, pemirsa. Ya, ini adalah Virgi Dainas. Virgi, bagaimana situasi di sana? Silakan. Iya, selamat siang Rehana.
Ana dan juga pemirsa, saat ini kami berada di posko pengungsian. Tempatnya ini merupakan kantor desa yang disulap menjadi tempat tinggal sementara para warga yang terdampak dari korban longsor. Jika Anda melihat situasi sekarang, inilah satu-satunya tempat di mana mereka ini mengungsi. Karena memang ini sempat terjadi over kapasitas, ini dipindahkan ke GOR di samping, masih satu bangunan dengan kantor desa ini, namun memang dibuat terpisah karena memang tingkat stres karena terlalu ramai juga diperhatikan oleh pastinya tim gabungan ini untuk merecovery ataupun memberikan refreshing sejenak bagi para warga yang terdampak. Pemisahan juga dibagikan, ini seperti lansia banyak yang ditaruh atau diletakkan atau ditempatkan di GOR aula desa dan juga sebagian ini ditempatkan di sini. Dan untuk di sini sendiri ini memang kategori yang kalau kami bilang masih sangat belum rapi. Dari penempatan posko pengungsian ini masih membaur satu sama lain karena memang tidak ada tempat lain yang digunakan untuk menempatkan para warga yang juga terdampak. Untuk bantuan logistik sendiri ini kami sudah tanya lebih dari 5 warga, mereka mengatakan bahwasannya semuanya aman terkendali, mulai dari makanan, minuman, peralatan bayi hingga selimut. Bahkan juga selimut ini sudah mulai dikatakan cukup karena memang saat hari kedua selimut masih sangat kurang, apalagi cuaca dingin di Bandung Barat ini membuat beberapa warga di pengungsian ini sakit seperti demam, flu, dan kedinginan. Dan juga ada yang cukup kami bilang menarik untuk kita tanyai terhadap warga ini, ia kehilangan lebih dari 17 anggota keluarganya akibat bencana longsor. Kita akan langsung tanyakan saja bagaimana kronologi awal kira-kira saat terjadi bencana dan berapa banyak, apakah benar 17 keluarga yang dinyatakan hilang. Halo, sebelumnya kami dari TV turut berduka atas musibah yang terjadi. Teh, ini benar nggak sih Teh ada 17 anggota keluarga Teteh yang hilang? Iya benar. Kira-kira siapa aja Teh? Saudara semua dari mamah mertua. Boleh diceritakan Teh awal sekali Teteh mengetahui longsor ini datang tuh seperti apa sih Teh? Kalau saya kan lagi tidur, kurang tahu, kita kan beda RT. Saya di RT 4, kejadian di RT 5 ya Teh. Kata yang di sana sekitar jam 2-an, orang-orang lagi tidur gitu, kedengar suara terus kayak yang gempa-gempa gitu, terus orang-orang pada lari sekitar 2:30 ke sini, ke desa, kan kondisinya lagi hujan, mati lampu gitu. Baik Teh, tapi ini kan Teteh katanya juga mengatakan Teteh ini sering ke anggota DVI ya Teh ya. Teteh sering sekali memantau untuk perkembangan bagaimana sih kira-kira penemuan keluarga. Kalau dari Teteh sendiri, apa yang Teteh harapkan setiap harinya dengan kedatangan kantong jenazah tersebut? Berharap keluarga kita cepat ketemu aja Teh, kayak gitu. Tapi Teteh sudah dapat ya katanya ada 3 keluarga yang diidentifikasi itu berhasil. Siapa saja sih Teh? Teh Susi, Delisa, Bapak Jajang, dan Ibu Nining. Yang selamatnya Bapak Lili. Tapi Teh, kami penasaran, kira-kira memori apa sih yang Teteh ingat bersama dengan keluarga? Khususnya mungkin dari 17 anggota keluarga tersebut yang hilang, ada yang mungkin sangat dekat dengan Teteh sehari-hari bersama. Apa Teh yang mungkin momen yang bisa di-share untuk pastinya media? Banyak sih Teh. Kita kan keluarganya dekat ya Teh, setiap hari sering kumpul kayak gitu sih, kayak lebih kehilangan aja kayak banyak sih momen-momen yang udah kita lewati bareng-bareng sama keluarga, kan namanya juga keluarga ya Teh, pasti ada aja gitu. Kayak sedih aja Teh, kenapa gitu kayak gini gitu. Baik Teh, pastinya kami juga berdoa Teh, semoga keluarga Teteh semuanya bisa ditemukan dan pastinya perasaan ikhlas nanti pelan-pelan akan terjadi pada hidup Teteh pastinya. Teh, terima kasih banyak Teh. Teh, tapi
kami juga penasaran Teh, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kalau misalnya ini tidak ditemukan semuanya Teh, karena ini kan sudah di hari ke-5 pencarian, bahkan cuaca juga ekstrim di lokasi. Apa perasaan Teteh kalau misalnya tidak ditemukan semuanya Teh? Sedih pasti Teh. Soalnya berharapnya semuanya ketemu gitu. Biar bisa kita makamin secara layak kayak gitu sih Teh. Tapi untuk proses dari DVI sendiri kan Teteh setiap hari kan datang ke tempat DVI. Menurut Teteh apakah informasinya sudah cukup cepat disampaikan khususnya untuk identifikasi kecocokan dari DNA ataupun sidik jari yang Teteh serahkan ke tim DVI? Lumayan Teh, proses penanganannya lumayan cepat, bagus kayak gitu sih. Baik Teh, terima kasih banyak Teh. Maaf kalau kami membangkitkan lagi memori Teteh, tapi kami hanya ingin penasaran saja Teh bagaimana kedekatan Teteh dengan keluarga yang hilang 17 anggota. Kami doakan yang terbaik ya Teh. Terima kasih banyak. Semoga ini cepat berlalu ya Teh. Baik Rehana, Ana dan juga pemirsa, itulah dia wawancara kami bersama dengan Ati, salah satu korban terdampak yang kehilangan 17 anggota keluarganya. Dari 17 itu baru 3 yang ditemukan dan ia pastinya setiap hari ia datang ke pos DPI dengan harapan ada secercah keajaiban bahwa seluruh keluarganya ini dapat selamat. Sekian, kembali ke studio Ana dan juga Rehana. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Mengawali tahun 2026, Jakarta diguyur hujan lebat. Akibatnya sejumlah pemukiman penduduk maupun sejumlah ruas jalan pun terendam banjir. Dan untuk mengurangi curah hujan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta. Selama beberapa hari terakhir, banjir melanda ibu kota Jakarta setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi secara terus-menerus. Banjir tidak hanya terjadi di daerah pemukiman warga, tapi juga menggenangi sejumlah ruas jalan arteri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas curah hujan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun akan memprioritaskan normalisasi 3 sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama atau Sungai Begok. Akankah pemirsa jurus Pemprov DKI Jakarta tersebut mampu untuk menanggulangi banjir di ibu kota? Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan hujan agar tidak turun dengan intensitas tinggi di wilayah Jakarta. Akankah pemirsa modifikasi cuaca ini mampu menjadi solusi penanganan banjir di Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan pakar iklim dan cuaca ekstrim dari BRIN Profesor Erma Yuli Hastin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Baik, Prof. Ini kalau kita lihat ya di Jakarta mungkin hujan seringkali terus-menerus terjadi akhir-akhir ini. Tapi yang penting untuk kita ketahui, apa sebetulnya modifikasi cuaca ini sih, Prof? Ya, modifikasi cuaca ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cloud seeding. Jadi menyemai awan. Menyemai sebenarnya adalah partikel-partikel aerosol ya, yang sebenarnya banyak dalam hal ini direpresentasikan oleh garam tadi gitu ya. Itu sebenarnya aerosol. Jadi di situ ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam setiap operasi modifikasi cuaca. Yang pertama, dia hanya bisa bekerja pada skala yang mikro. Mikro ini berarti radiusnya tidak besar begitu ya, kurang dari 2 km. Itu yang kita namakan dengan mikro. Skala yang mikro, kecil, sesuai dengan target area begitu ya. Kemudian yang kedua, teknologi ini bekerja untuk harusnya gitu ya pada proses yang sangat mikro juga, yaitu skala mikro yang ada di awan. Kita menyebutnya mikrofisika. Di awan itu ada proses sebelum awan terjadi, itu ada pertumbukan partikel-partikel kecil gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam sebuah pertumbuhan awan. Kemudian yang ketiga, selain memperhitungkan skalanya yang mikro, kita harus juga aware dengan resiko. Resiko ini dilihat dari 3 hal karena ini adalah penggunaan teknologi. Yang pertama, apakah resikonya ini berkaitan dengan resiko lingkungan? Karena setiap teknologi itu punya resiko lingkungan. Kemudian yang kedua, lingkungan tentu dalam hal ini adalah memperhitungkan teorinya ya, secara cuaca seperti apa, apakah tidak berdampak pada sekelilingnya, karena cuaca ini sebuah sistem. Kemudian yang kedua, resiko ini juga dilihat dari dampaknya terhadap daerah di luar target area itu, gitu ya. Termasuk juga
lingkungan dalam hal ini adalah sosial juga gitu ya, perhitungan secara sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah efektivitasnya atau efisiensinya. Mengapa? Ya karena setiap teknologi punya biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi dampak atau resiko ini juga harus dihitung begitu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dalam setiap operasi modifikasi cuaca, itu memperhitungkan bahwa dia hanya bekerja terbatas sesuai dengan skala yang kecil, kemudian ada resiko, sehingga ada yang dinamakan dengan kondisional. Jadi sesuai dengan kondisinya. Jadi hari ini apakah diperlukan nih? Bagaimana cuacanya? Karena cuaca kan dinamis ya Mbak ya, jadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi begitu. Kalau sudah tidak ada gangguan, kalau sudah lumayan tenang, maka kita berarti stop gitu. Jadi bukan dibombardir setiap hari, 1 hari 2 kali terus-menerus karena anggaran sudah disediakan dan seterusnya. Jadi kita harus memperhitungkan ketiga hal tadi supaya memahami bahwa teknologi ini bekerja pada skala yang terbatas, skala yang kecil, dan kita harus tetap setiap hari itu menghitung resikonya seperti apa ketika itu diterapkan. Apakah artinya ini benar-benar bisa menahan hujan atau hanya memindahkan hujan justru ke daerah lain nih dengan adanya teknologi modifikasi cuaca ini justru? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit begitu ya. Tapi intinya begini, cloud seeding itu kan menyemai di dalam awan itu disemai garam. Nah, kalau itu penyemaian dilakukan gitu ya, sebenarnya proses yang terjadi di dalam tubuh, di dalam awan, partikel awan itu adalah mempercepat turunnya hujan. Karena kan partikel ini dipercepat nih pertumbuhannya begitu ya. Dari proses awan terbentuk sampai hujan itu segera dihujankan gitu ya, segera diturunkan hujan. Jadi umumnya memang cloud seeding ini digunakan untuk meningkatkan presipitasi atau meningkatkan jumlah intensitas dari hujan, biasanya begitu. Karena itu digunakan untuk membersihkan udara, meningkatkan kualitas udara karena banyak polusi, mengatasi polusi, kemudian mengisi waduk gitu ya, mencegah kekeringan, karhutlah biasanya di luar negeri umumnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau karena tadi prosesnya dipercepat menjadi hujan. Nah, kemudian problemnya adalah cloud seeding yang di Indonesia ini kemudian diturunkan di laut supaya nggak masuk ke darat. Nah, ini secara teori yang kita turunkan sebagai hujan di laut itu, kalau anginnya sedang kuat nih, fenomenanya sedang kuat, angin dari laut menuju ke darat, berarti apa yang kita turunkan sebagai hujan di laut tidak menutup kemungkinan hujan tadi akan digeser menuju ke darat kan, karena anginnya sedang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pertumbuhan dan peruraian atau terurainya hujan itu bisa men-trigger terbentuknya awan-awan yang baru secara cepat. Itu dinamakan dengan cold pool, kolam dingin. Jadi apa yang turun sebagai hujan itu karena dia dingin, ya dingin sekali gitu di permukaan, dia bisa memicu pembentukan awan-awan hujan yang baru secara cepat, secara agresif. Nah, ini terjadi, ini secara teori bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai juga apa yang kita anggap bahwa sudah aman, hujannya sudah turun gitu ya, tapi juga kan harus didukung dengan kondisi anginnya berarti sedang baik-baik saja, tidak ada penguatan angin dan seterusnya. Jadi ada banyak kondisi yang harus kita review. Ada faktor-faktor lain. Betul, sehingga nggak bisa sesimpel itu dikatakan bahwa ini aman gitu ya, nggak akan menimbulkan, memindahkan atau men-trigger hujan di tempat lain atau membuat hujan yang baru. Apabila ada fenomena lain yang menyertainya. Jadi kan harus berarti direview, dievaluasi setiap hari kan. Besok kita mau operasi, hari ini oke nggak? Besok kemungkinannya gimana gitu. Jadi nggak langsung kemudian satu kali periode itu udah tiap hari, gitu ya. Nah, itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan, Mbak. Oleh karena itu kalau saya menyarankan ada atau diperlukan ya assessment ini setiap melakukan operasi itu bahkan harus didukung mestinya dengan kajian atau riset sebelumnya. Kemudian ada pada saat itu juga dilakukan evaluasi dan sesudahnya juga dilakukan evaluasi. Dalam arti harus ada clearance etik di situ. Clearance etik itu artinya menjamin penggunaan operasi pada hari itu tuh aman, tidak menimbulkan hujan di tempat lain. Ini harus nih. Karena itu sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ini valid, dan hasil evaluasinya seperti ini, hasil kajian seperti ini, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Betul. Gitu ya. Perlu ada jadi kita aman nih. Ini secure. Teknologi ini secure, aman. Dampaknya juga udah kita minimalkan, resikonya dan seterusnya. Itu harus ada, dan itu bagian dari pertanggungjawaban publik. Karena kan
menggunakan biaya. Betul Ada sekali. biaya besar gitu. Iya, besar sekalipun Gunakan. biayanya juga besar Betul. ya. Tapi ini seberapa besar sebetulnya kontribusi dari adanya modifikasi cuaca ini untuk mengurangi banjir, terutama di Jakarta nih, Prof? Ya, menurut saya karena bahkan WMO sendiri memberikan rekomendasi kalau operasi modifikasi itu dilakukan pada kondisi gangguan cuaca sinoptik yang skalanya besar atau sedang terjadi cuaca ekstrim yang dipicu oleh sistem besar, maka gitu ya, ini dalam tanda kutip harus sangat berhati-hati gitu ya, dan harus dijadikan satu bagian kecil dari sistem pengelolaan manajemen air yang terintegrasi. Jadi ini kontribusinya tuh jangan ditempatkan sebagai seperti simsalabim. Dia ini ada yang di porsi yang sangat kecil di situ. Porsi besarnya apa? Porsi besarnya itu manajemen air di permukaan ini bagaimana gitu. Sehingga itulah yang harus dipikirkan, karena ini mungkin ditempatkan di strategi jangka pendek. Bahkan jangka pendek pun harus dievaluasi lagi, dan monitoring juga. Ya diberikan ada penjamin bahwa ini secure, ini kondisinya lagi baik-baik aja. Kalau dicegah hujan turun di sini, dia nggak akan berdampak kok pada lokasi yang lain. Karena cuaca ini kan menganut hukum butterfly effect. Sesuatu yang kita ganggu karena terkoneksi ya, itu bisa mengakibatkan gangguan di tempat lain. Baik, gitu. Seperti itu. Kira-kira. Kita juga harapkan ya agar ini modifikasi cuaca yang dilakukan juga tentunya dampaknya ini sangat berpengaruh sekali bagi kita semua, terutama warga Jakarta. Terima kasih Prof. Erman sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya ini pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali ini di mana ada 2 bulan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, sejumlah warga juga diketahui masih bertahan di pengungsian. Mereka juga terpaksa pemirsa untuk bertahan lantaran hunian sementara diketahui masih belum selesai. 2 bulan pasca bencana, 8 kepala keluarga yang berasal dari Jorong Labuah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, masih bertahan di pengungsian yang berada di Joring Banjah Nagari Maninjau. 3 kepala keluarga dengan total 16 jiwa masih mendiami pengungsian bekas dari kandang sapi yang sudah dibersihkan oleh mereka. Dengan kondisi seadanya, mereka terpaksa menghuni tempat ini meski bantuan sembako tergolong cukup, lantaran tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sedangkan 4 keluarga lainnya juga menghuni rumah kosong tak jauh dari titik sebelumnya. Iya, mendapat kepastian. Tapi data untuk Huntara atau Huntapnya ada? Ada, Huntara ini dapat. Cuma kan sekarang kan belum masih proses pengerjaan kan? Iya. Oke, sementara ini di sini berapa orang? Semuanya Pak. Kalau keluarga ini ada berapa? Ada 6 orang. 6 orang. Kalau yang ditinggal ini? Tinggal di sini 16 orang. 16 orang. Ini tempat apa nih? Bangunan apa ini? Ini kandang sapi. Proses pembangunan Huntara hingga saat ini masih dilakukan di kawasan yang ditargetkan selesai sebelum puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dari Kabupaten Agam, Donald Caniago, TV One, mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, PTPN menyerahkan ada 30 hektar tanah bagi para korban bencana banjir dan longsor. Sementara itu pemirsa, progres pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan terus dikebut. Sebanyak 227 rumah hunian tetap bagi para pengungsi masih dalam proses pengerjaan di Desa Hapesong Baru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan kondisi progres 30%, keterlambatan ini disebabkan pengiriman material bahan bangunan yang tersendat. Ditargetkan pengerjaan akan selesai pada bulan April mendatang. Namun di tengah kondisi ini, anak-anak para korban juga tak luput untuk mendapatkan trauma healing. Sementara itu, pihak PTPN 4 menyerahkan tanah seluas 30 hektar yang nantinya akan digunakan sebagai hunian tetap bagi para korban bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Di April kemudian itu diselesaikan, tetapi
dengan rekanan yang bekerja di sini, saya membangun komitmen untuk mereka melakukan percepatan untuk bisa menyelesaikan lebih cepat. Kami total menyiapkan lahan kurang lebih 30 hektar. Hari ini kita ada lokasi yang 5 hektar untuk huntap. Selain itu juga dan antara BUMN Seluruhan juga menyiapkan. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolresta Sleman dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Sleman mengenai kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas. Kami ajak Anda pemirsa untuk langsung menuju ke gedung DPR RI. Sudah ada rekan kami Margareta Novita di sana. Kami tetap bersikap objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepet hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli, kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kasualitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Untuk demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjambretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan Bapak untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri 2 kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perlindungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya, saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari
pemohon oleh Saudara Yogi kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun. Dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan pada Bapak, Saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Ini informasi pertama pemirsa, video viral Sudrajat, pedagang es kue yang dituduh dagangannya mengandung bahan berbahaya dan sempat diamankan di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, mirisnya lagi pemirsa, si pedagang es juga disuruh membakar es kue dagangannya usai es kue tersebut dirembas oleh petugas. Sayo. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Sebuah video viral di media sosial terkait penjual es kue jadul yang diamankan anggota TNI dan anggota polisi di kawasan Utan Panjang, RT 010 RW 05 Kemayoran, Jakarta Pusat terus menuai kritikan dari masyarakat. Bagaimana tidak, Sudrajat, penjual es kue jadul itu diamankan lantaran diduga menjual es berbahan baku spons. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya, kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Tak hanya itu, Sudrajat juga dipaksa untuk memakan es kue sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Kemayoran. Namun, setelah hasil uji laboratorium keluar, dinyatakan jika es kue tersebut layak dikonsumsi. Atas tindakan tersebut, kedua petugas TNI Polri, yakni Babinsa Kelurahan Utan Panjang Kemayoran dan Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, meminta maaf atas kekeliruan tersebut. Laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya. Atas video viral ini, Kapolres Depok memberikan dukungan dan bentuk kepedulian dengan memberikan 1 unit sepeda motor kepada Sudrajat yang juga merupakan warga Depok. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, diduga lupa mencabut kunci kontak sepeda motor milik seorang anak pelajar SMP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digasak baling saat korban tengah asyik bermain game. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria membawa kabur sepeda motor jenis Matic melintas di Jalan Poros, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sepeda motor tersebut merupakan milik salah satu anak pelajar SMP yang kehilangan saat memarkir kendaraannya di samping ruko rental PlayStation, sementara pemilik motor tengah asyik bermain game.
Rekaman aksi pencurian ini sempat viral di media sosial dan pelaku bahkan sempat dipergoki warga di kota Makassar dan berhasil melarikan diri setelah sempat dihajar warga. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Tandralili, Kabupaten Maros. Dan hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku meski sepeda motor korban telah berhasil ditemukan. Kau di mana kau, Dek? Pada saat kau parkir. Demi memberi susu untuk anaknya, pemirsa, seorang pria diketahui ini nekat mencuri 2 kotak susu bayi di sebuah supermarket di Denpasar, Bali. Warga menangkap YSP, pria asal Surabaya, Jawa Timur yang lari setelah mencuri sebuah susu di sebuah supermarket di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat karyawan supermarket menegur. Namun, pria berambut pirang tersebut malah melarikan diri. Sontak karyawan supermarket mengejarnya dan meneriakinya maling. Pria tersebut pun terangkap dan nyaris dihakimi warga. Warga akhirnya merasa iba setelah mengetahui YSP mencuri susu demi anaknya yang masih balita dan bersedia mengganti uang susu yang dicuri pria tersebut seharga Rp250.000 asalkan memang susu tersebut untuk bayinya. Pemirsa, sejumlah uang kertas ditemukan berserakan di antara material kayu dan juga lumpur saat warga mencari kayu di kawasan Pantai Larangan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pasca banjir bandang. Viralnya video tersebut membuat banyak warga penasaran sehingga berdatangan ke lokasi. Selain warga sekitar, sejumlah pengunjung yang sedang berwisata ikut mencari uang dan kayu. Namun tak sedikit warga yang kecewa karena uang yang ditemukan dalam kondisi rusak bahkan tidak layak pakai. Material kayu dan barang-barang tersebut diduga terbawa banjir bandang yang melanda lereng Gunung Slamet. Banjir bandang itu membawa berbagai material termasuk kayu dan barang berharga milik warga. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rapat kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Dedi Indra. Sementara pemirsa, pimpinan KPK yang hadir antara lain Ketua KPK Setio Budianto serta 2 Wakil Ketua KPK, Fitroh Yayanto dan Ibnu Basuki Widodo. Agenda rapat kerja membahas evaluasi kerja KPK tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Sementara itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas. Rapat dengar pendapat hari ini dihadiri Kepala BMKG, Teguh Faisal Fatani, dan juga Kepala Basarnas, Marsikal Madya M. Syafi'i. Agenda rapat adalah evaluasi capaian kinerja masing-masing lembaga selama tahun 2025 dan program kerja tahun 2026. Selain itu, Komisi 5 ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam merespon bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Pemirsa, Anda mungkin kali ini sering sekali menemui banyak jalan berlubang. Nah, soal kondisi yang sama di jalan berlubang di MT Haryono Jakarta Selatan menuju Kuningan dan juga Cawang telah ditambal. Namun, sebagian pengendara masih memperlambat laju kendaraan demi menghindari tambalan yang tidak rata. Berikut pemirsa laporan Margarita Novita dan juru kamera Bowo Iman. Ya pemirsa, saya punya kata-kata hari ini. Usai hujan lebat terbitlah lubang jalanan yang tak terlihat. Nah, ini kalimat yang menggambarkan bagaimana kondisi jalanan di kota Jakarta dan juga sekitarnya usai akhir-akhir ini sering sekali terguyur hujan yang cukup deras. Nah, salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di ruas Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, di mana ini sempat viral dan banyak sekali dilaporkan jalanan ini banyak lubang-lubang jalanan. Dan salah satunya di sebelah saya ini pemirsa bisa Anda lihat bahwa memang lubang jalanan yang ada di MT Haryono ini bervariasi untuk diameter dan juga kedalamannya bisa dari 5 cm hingga 10 cm ataupun lebih. Bahkan untuk diameternya sendiri juga sangat beragam, yang di sebelah saya ini bisa mencapai 60 hingga 80 cm lebih. Nah, memang untuk di jalan MT Haryono sendiri ini walaupun banyak sekali lubang, namun sudah dilakukan penambalan sementara. Salah satunya di sini sudah dilakukan penambalan aspal karena memang dilihat warnanya ini sangat berbeda dengan aspal yang lama. Pun untuk penambalan aspal di jalan MT Haryono ini memang kalau dilihat belum serata ataupun sejajar dengan aspal lamanya karena beberapa kendaraan ini ketika melewati tambalan yang ada di sini ini sedikit oleng, apalagi kendaraan roda 2 pun untuk arus lalu lintasnya sendiri memang sudah normal ataupun lancar pemirsa, namun untuk kendaraan roda 2 sendiri ini masih menghindari tambalan aspal yang ada di jalan MT Haryono, mengingat ini belum serata jalanan pada awalnya dan mereka ini juga banyak yang mengeluhkan ketika melalui jalan berlubang ini cakramnya ada yang miring, kemudian shock breakernya juga ada yang rusak. Dan ini dijadikan evaluasi oleh pemerintah DKI Jakarta di mana mereka sigap langsung melakukan penambalan sementara terhitung sejak tanggal 27 Januari, mengingat Gubernur Pramono Anung ini mengatakan bahwa per tanggal 27 Januari dilakukan penambalan serentak, kemudian juga sudah dilakukan modifikasi cuaca untuk mendukung penambalan ini hingga ini bisa awet, namun memang hanya sementara dan masih berkemungkinan ini bisa berlubang kembali, sehingga para pengendara ini diharapkan untuk senantiasa berhati-hati melewati jalan berlubang dan juga mengecek kendaraannya masing-masing agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Untuk sementara demikian, dari Jakarta Margarita Novita, Iman Bowo, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pemirsa memastikan bahwasannya perbaikan jalan rusak akibat banjir baru akan dilakukan setelah kondisi cuaca lebih cerah. Langkah ini diambil agar perbaikan bisa dilakukan dengan maksimal. Sebenarnya pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga ingin segera melakukan penambalan atau penanganan jalan-jalan yang berlubang. Tetapi sekali lagi karena sampai dengan tanggal 1 curah hujannya itu akan tinggi, kalau kita lakukan sekarang pasti 1-2 hari akan terkelupas kembali. Dan itu terjadi kemarin yang ada di Jalan Gatot Subroto. Karena saya memerintahkan secara langsung. Ternyata begitu curah hujan tinggi. Nah, kenapa kemudian harus dilakukan yang lebih, bukan hanya menambal, tetapi membuat aspal yang baru. Dan itu perlu waktu. Saya akan minta kepada Dinas Bina Marga begitu curah hujannya berkurang untuk dilakukan karena budgetnya nggak jadi. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ribuan buruh dari berbagai daerah berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuda Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi buruh ini pemirsa untuk mendesak revisi upah minimum provinsi dan sektoral DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mereka anggap terlalu rendah. Selain itu juga mendesak pengembalian upah minimum sektoral kabupaten dan kota di Jawa Barat sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota. Buruh juga meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat atas ancaman pemutusan hubungan kerja 2.500 buruh PT Pakerin Mojokerto.
janji Presiden pada saat Pilpres yang katanya menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan itu tidak dapat dicairkan untuk nasional karena SK Kemenko tahun nomor 38 tahun 2004 yang ngawur, yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kita ke lokasi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Sudah ada rekan kami Sekar Wanda yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Sekar, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya pemirsa, maksud kami ratusan buruh dari KSPI dan juga Partai Buruh hingga siang hari ini masih terus melakukan aksi massa di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan gedung BSI Tower. Acara ataupun aksi massa ini telah berlangsung sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini masyarakat yang mengikuti aksi ini masih menyuarakan ataupun menyampaikan aspirasinya, di mana ada 3 poin utama yang disampaikan kepada pemerintah oleh massa yang hadir pada hari ini, di mana ada 3 poin diantaranya revisi upah minimum provinsi dan sektoral di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai terlalu rendah. Selain itu, massa buruh juga menuntut pengembalian upah dan minimum sektoral kabupaten dan kota di Jawa Barat sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota. Buruh juga meminta pemerintah pusat bertanggung jawab atas ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 2.500 buruh di PT Pakerin Mojokerto. Dan sampai saat ini mereka masih menyuarakan bagaimana kemudian pentingnya revisi upah minimum yang ingin disampaikan oleh para buruh ini kepada pemerintah, dan mengenai tuntutan perihal adanya buruh yang kemudian dapat diancam begitu untuk mendapatkan pemutusan hubungan kerja yang ada di PT Pakerin. Tadi Said Iqbal mengatakan bahwa jika pemerintah sampai saat ini masih belum melakukan tindakan apapun atau merespon atas apa yang disampaikan oleh para buruh yang hadir di sini, maka aksi ini akan terus dilanjutkan pada hari Jumat, di mana rencananya para buruh ini juga akan terus menyuarakan 3 aspirasi utama yang disampaikan hari ini. Sementara kalau kita melihat bagaimana situasi saat ini, pihak aparat kepolisian juga masih terus disiagakan di sekitar kawasan Patung Kuda untuk mengamankan dan juga memastikan bahwa aksi massa yang dilakukan para buruh siang hari ini dapat berjalan kondusif dan juga tertib. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya aksi buruh pada siang hari ini, namun saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Sekar Wanda dari Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di pabrik pembuatan sendal di Kota Medan yang terbakar pada Selasa malam. Hingga Rabu siang, pemirsa, api dan asap pekat masih terlihat di sejumlah titik bangunan. Petugas pemadam kebakaran juga terus bekerja untuk memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Sementara petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kantor Wali Kota dan DPRD Bengkulu, pemirsa, ini menjadi sasaran aksi pembuangan sampah yang dilakukan puluhan sopir pengangkut sampah. Aksi ini dilakukan para supir truk sampah karena Pemkot tidak juga memperbaiki jalan menuju TPA Air Sebakul.
Pengunjuk rasa mengaku telah beberapa kali mendesak perbaikan jalan, namun tidak juga ada perbaikan. Selain akses jalan, TPA Air Sebakul juga over kapasitas. Dua kendala ini menyebabkan para supir truk sampah tidak bisa melakukan tugas mereka. Menyikapi aksi buang sampah di kantor wali kota, Pemkot Bengkulu menyatakan akan melaporkan demonstran ke polisi. Kami akan laporkan apa yang sudah mereka lakukan di sini, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Pak, terkait tuntutan para driver terkait jalan yang rusak menuju akses pembuangan itu gimana tanggapan itu? Ya sabar, semua itu berproses. Semua itu berproses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Boleh masyarakat lihat bagaimana kondisi jalan TPA sekarang. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Masyarakat tahunya Pak sampah diambil karena dia bayar distribusi dengan kami. Pemirsa, warga desa Huta Tonggang Angin Barat di Mandailing Natal, Sumatera Utara dihebohkan dengan kemunculan 2 ekor beruang hitam di area perkebunan yang tidak jauh dari permukiman. Sejumlah pohon seperti pohon durian dan pohon karet ditemukan banyak bekas cakaran 2 ekor binatang buas tersebut. Inilah video amatir petani yang merekam kemunculan 2 ekor beruang hitam di lahan perkebunan warga, tepatnya di desa Huta Tonggang Angin Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Lantaran takut diserang, warga pun memilih mundur dan mencari lokasi aman. Lokasi munculnya beruang hitam ini hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari permukiman warga. Sejumlah pohon durian dan pohon karet ditemukan banyak bekas cakaran beruang tersebut. Kebetulan pas masih di sana saya itu kan, nampak aku hitam-hitam di sini. Apa itu kupikir kan? Rupanya udah beruangnya kan. Mundur aku ke belakang kan, takut juga lah kan. Iya Bang. Jadi untuk pondok ku videokan kan. Oh gitu Bang ya. Jadi untuk ternak kita Bang masih aman. Kalau ternak sih aman mudah-mudahan kan. Jadi yang dirusak cuman batang-batang pohon ini Bang ya. Pohon lah. Cuman tiap malam kan di situ di durian yang di atas itu tiap malam dijatuhkannya kan. Naik juga dia ke situ kan. Kini masyarakat setempat resah dan tidak berani untuk pergi ke kebun lantaran takut diserang beruang. Warga berharap agar beruang tersebut segera ditangkap agar warga bisa kembali berkebun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kebakaran lahan gambut pemirsa kembali terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Aceh Barat Aceh, menyebabkan warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Selamet, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya. Cuaca panas yang disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Petugas terjun ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Petugas memanfaatkan sisa air di parit sekitar lahan untuk mencegah api agar tidak meluas. Setelah kurang lebih dari 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan. Lahan gambut seluas hampir 1 hektar ini diduga sengaja dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi seperti pembukaan lahan perkebunan. Sudah 2 pekan, petugas gabungan belum juga berhasil memadamkan puluhan hektar lahan gambut yang terbakar. Sejumlah wilayah di Aceh Barat kini diselimuti kabut asap, seperti Kecamatan Johan Pahlawan dan Samatiga. Akibatnya, sebanyak 32 orang warga di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat kini terjangkit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 5 orang masih mendapatkan perawatan, sedangkan sisanya harus menjalani rawat jalan. Kabut asap yang sudah kita alami dalam 2 minggu ini berada di pagi hari dan sore hari. Itu menghilang, siang itu mungkin agak sedikit berkurang. Itu paginya yang subuh serta sampai jam 9 pagi itu yang banyak berdampak kabut asapnya. Hingga kini kebakaran lahan gambut terus meluas, bahkan diperkirakan telah mencapai 20 hektar lebih. Pemerintah meminta warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Pegang aja. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang prajurit marinir asal Lampung tewas tertimbun tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Kepergian dia meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Suasana haru dan duka mendalam menyelimuti kediaman orang tua Praka Marinir Ari Kurniawan. Prajurit Batalion Infanteri Yonif 9 Marinir Beruang Hitam yang gugur saat menjalankan tugas negara. Ia menjadi satu dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor. Ari meninggalkan seorang istri yang kini sedang mengandung anak pertama dengan usia kandungan sekitar 7 bulan. Sebelum musibah terjadi, keluarga berencana melakukan panggilan video. Namun almarhum menjawab bahwa dirinya sedang berada di hutan dengan kondisi gelap dan tidak memungkinkan. Malam Jumat kemarin? Iya, malam Jumat. PA seperti apa, Pak? Ngomongnya gini, Pak, Mbak, gimana sehat? Sehat. Nanyain kabar ya, Pak ya? Ya, Pak, sehat. Terus itu, Pak? Terus saya bilang, Bapak sih PC, Bapak pengen tahu. Pengen lihat. Terus, enggak, mana Pak, ini gelap, lagi di hutan. Oh, lagi di hutan sama keluarga. Untuk pemberangkatan, dia izin pulang memang libur 3 hari. Izin mau berangkat ke Jawa Barat. Papua dulu. Papua dulu. Cuma kan dari sini diberangkatin ke Jakarta. 1 bulan pelatihan di tempat yang Iya, kejadiannya di Jawa Barat. Dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan telah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Hujan deras mengguyur Cirebon sejak pagi hari tadi. Pemirsa, ini mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang dan menimpa truk kontainer di jalur Pantura, Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu pagi. Pohon setinggi 10 meter tersebut, pemirsa, menimpa bagian kontainer dan juga depan truk hingga menutup jalan. Dan beginilah kondisi pohon tumbang di mana menimpa sebuah truk kontainer di jalur Pantura, Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Truk yang tengah melaju pelan dari Semarang menuju Majalengka hendak menepi dan mendadak berhenti usai tertimpa pohon 10 meter. Bahkan ranting pohon berukuran besar menimpa bagian kontainer dan depan truk hingga mengalami kerusakan. Peristiwa berawal saat truk melaju di tepi Pantura dengan kondisi hujan deras disertai angin. Pohon tersebut tumbang dan mengenai kontainer yang tengah berjalan. Akibat pohon tumbang ini, arus lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta atau sebaliknya mengalami macet hingga lebih dari 4 kilometer. Pemirsa, 103 bangunan permanen yang berdiri di atas kuburan TPU Kebon Dadas Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa pagi dirobohkan oleh petugas gabungan Satpol PP TNI Polri. Di lokasi ini sendiri sudah berdiri puluhan tahun dan dimanfaatkan sebagai rumah tinggal atau tempat usaha. Setelah diberi surat peringatan SP1, SP2, dan SP3, satu persatu bangunan permanen dan semi permanen dirobohkan dengan menggunakan 2 alat berat berjenis beko. Warga hanya bisa memandangi rumah-rumah mereka yang sudah ditinggali puluhan tahun diratakan dengan tanah. Selanjutnya, 103 kepala keluarga yang terdampak akan direlokasi ke beberapa rumah susun seperti Rusun Pulau Gebang, Rusun PIK, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Jadi tahapan sebelumnya sudah kita laksanakan dari mulai relokasi warga ke rusun. Kemudian setelah kosong kita juga laksanakan SP1, SP2 sampai dengan pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan. Dan ini semuanya sudah mulai dari dulu itu oleh bangunan-bangunan oleh yang menghuni itu sudah
diambil barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi benar-benar ini sudah clear, kita tinggal melaksanakan pembongkaran. Bahkan ada yang sudah melaksanakan pembongkaran mandiri juga. Rencananya lahan ini akan difungsikan kembali sebagai makam baru yang dapat menampung 1.000 lebih lubang makam. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mengungkap maraknya kasus pelecehan seksual di dalam rel kereta pemirsa listrik atau KRL dalam peristiwa pelecehan seksual kerap viral di media sosial. Oleh karena itu, pihak KCI memberikan sanksi memasukkan profil pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam yang artinya pelaku sudah tidak dapat mengakses moda transportasi kereta seumur hidup. Dari tadi nempel-nempel ke saya ya. Ini Pak. Video seorang wanita yang mengamuk setelah mendapatkan pelecehan di dalam kereta komuter viral. Tak berselang lama, pihak KCI langsung bergerak cepat dengan menangkap pelaku. Merespons hal tersebut, pihak KCI memasukkan profil pelaku ke dalam CCTV analitik yang bertujuan agar pelaku tidak dapat lagi mengakses kereta komuter dari stasiun manapun, alias masuk daftar hitam selamanya. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia KCI, Muhammad Purnomo Sidi, usai sesi media briefing di kantornya di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Sementara masih di kita, sebenarnya masih di kita. Cuman kita sudah bisa nangkap itu lewat CCTV kita, CCTV analitik kita sudah bisa kita tangkap sih. Sebenarnya ini rahasia lah ya CCTV yang punya. Cuman kita infokan biar teman-teman juga tahu. Mereka kan nggak cerah juga kalau nggak digitukan ya. Betul. KCI akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pelecehan seksual. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mizia. Dan saya Natalia Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.